Oke, selamat datang teman-teman di video modul atau video tutorial di kelas mata kuliah pemrograman Visual 1. Kita pakai Visual Basic.net ya atau VB.net di sini. Masih bersama saya Gelar Aditya Pratama dan saya buat video ini untuk Politeknik Fiksi Ganesha Bandung. Kita masuk ke pertemuan 11, melanjutkan pertemuan sebelumnya yang sudah bisa lihat data, insert data, dan update data ya. Itu langsung ke database dinamis. Mungkin belum lengkap kalau kita belum ngeprint dokumen. Jadi ada sebuah goal juga dalam aplikasi itu adalah tidak hanya dinamis masuk data ke database gitu ya, tapi juga si aplikasi itu harus bisa ngeprint, mencetak ke kertas gitu ya. Nah, di pertemuan ini kita goalnya adalah seperti itu sih. Jadi kita akan coba bikin apa yang kita buat tadi, kita print ke dalam sebuah kertas. Oke, kurang lebih seperti itu sih goal di pertemuan ini. Kita mulai aja ya. Pertama kita seperti biasa ini project pertemuan 11. Kita sebenarnya bisa copy paste dari project pertemuan 10. Ini video cara copy-nya ya. Daripada kita bikin ulang, kita bisa copy. Itu ada di video sebelumnya ya. Jadi bisa lihat kembali aja bagaimana cara copy atau duplikat project dari pertemuan sebelumnya menjadi pertemuan sekarang. Itu cukup mudah, jadi bisa lihat aja di video sebelumnya. Sekarang kita fokus aja ke yang pertemuan 11-nya. Jadi di pertemuan ini tuh kita akan fokus ke tombol ini, tombol print ya. Kita akan coba fokus ke tombol print ini, script apa yang bakal dipakai. Pertama mungkin saya contohkan dulu nih bagaimana hasil dari pertemuan print ini ya, pertemuan 11 ini. Pertama ada yang berubah adalah di halaman listnya. Jadi di halaman list ini adalah kita tidak pakai semua data yang ada. Jadi kita hanya menggunakan beberapa data. Kalau kemarin mungkin si pertemuan ya si absen masing-masing pertemuan tuh dimasukkan ke dalam tabel ini keseluruhan. Kalau sekarang enggak sih. Jadi kita hanya memunculkan apa yang diperlukan aja. Di sini pun jenis kelamin ya dan alamat pun tidak dimunculkan. Jadi kita hanya yang esensialnya aja atau yang penting-pentingnya aja yang kita munculkan di sini. Itu dikarenakan adalah kalau untuk print dokumen sih nggak perlu lengkap. Jadi hanya perlu beberapa kolom ini saja. Kalau kita coba print, kita besarkan, nah ini. Jadi di halaman print ini tidak perlu munculin semuanya, hanya perlu yang diperlukan aja. Selain itu juga kalau ada kolom-kolom tambahan nanti ini nggak muat nih. Jadi dalam satu kertas ini nggak muat sih semua kolomnya. Jadi kita harus menghapus beberapa kolom juga ini mengganti ukuran ini nih. Ukuran si kolomnya kita coba perkecil. Jadi yang pertama kita lakukan adalah di halaman list ini. Nah, di bagian load database kita ada ubah beberapa script ya. Pertama ini select all-nya sama ya. Lalu ini pun masih sama, tapi yang kita tambahkan di sininya nih. Jadi kita masukkan script untuk merubah nama kolom. Jadi kalau pertemuan sebelumnya sih nama kolom dibiarkan saja, tapi untuk pertemuan ini kita ubah nih nama-nama kolomnya. Jadi detect kolom 0 itu adalah ID, ini adalah name. Lalu ini disesuaikan dengan nama kolom urutannya nama kolom di database. Jadi jenis kelamin pun jadi jenis pasti kelamin gitu, jadi besar gitu ya, nomor telepon pun jadi besar seperti ini. Kita lakukan sampai kolom ke-19 ya semuanya tuh. Jadi ini
disesuaikan aja ya. Misalkan kalau di database itu absen underscore pertemuan 1, tapi kalau di sini jadi absen spasi pertemuan spasi 1 dan A-nya besar, P-nya besar. Jadi seperti kolom umumnya lah, jadi dibacanya biar enak. Jadi kita lakukan semua kolom ini sampai 19. 19 itu indeksnya ya, tapi kalau di jumlah kolom tuh 20. Karena ini dianggap hitungan ke-1 sebenarnya. Lalu, nah selanjutnya kita akan remove beberapa kolom yang tidak digunakan. Contohnya jenis kelamin kita tidak pakai, nomor telepon, alamat, dan semua absen kita tidak pakai. Ya, jadi kita hapus kolomnya, jadi hapus kolom dari si tabel itu. Karena satu tidak kepakai, kedua kalau dipakai itu si space-nya reporting-nya jadi kurang, jadi makanya kita hapus ini. Selanjutnya data table, data source-nya tetap. Lalu ini data table kolom ini kita set lebar dari masing-masing kolom. Kalau ID itu hanya 30, NIM 50, kelas 50. Nah, ini agak besar untuk mata kuliah, sedangkan untuk nilai-nilai lain kita set 80. Oke, ini kita set si lebarnya supaya muat di kertas. Selanjutnya ini sama sih. Oke, kalau seperti itu nanti mungkin si data tabelnya akan berubah menjadi seperti yang kita set ya, nama kolomnya dan juga lebar-lebarnya. Selanjutnya kita akan mengaktifkan si tombol print ini. Tapi sebelumnya kita tambahkan dulu 2 buah komponen. Kita cari dulu di toolbox ini, kita cari dengan kata kunci print ya. Kita akan tariknya itu adalah print dokumen. Kita tarik sininya, drag and drop aja ya. Ini jadi, nah di bawah nanti ada print dokumen. Ini yang cukup di print dokumen dan print preview dialog ini ya. Dua ini aja, print dokumen dan print preview dialog. Kita drag and drop ya ke tengah sini, nanti muncul di bagian bawah sini ada komponen tambahannya. Mereka memang tidak berbentuk komponen seperti ini ya. Ini kan kalau komponen ini jelas adanya, tapi kalau dua ini, print dokumen dan print preview dialog ini seperti bayangan aja nih, jadi nggak muncul di sini dalam form, tapi dia sebenarnya ada komponennya. Oke, namanya dibiarkan saja jadi print dokumen 1 dan print preview dialog 1. Dibiarkan seperti itu aja. Oke, lalu setelah menambahkan 2 buah komponen ini, kita akan masuk ke tombol si print ini. Oke, kita lihat kalau ini sama ya, jadi kan halaman load-nya sama, masih sama, halaman list-nya sama, button refresh-nya sama, button detail-nya masih sama, tambah sama, edit sama, delete-nya masih message box ya. Nah, sedangkan yang print-nya nih, kita ubah script-nya menjadi seperti ini. Pertama, print dokumen tadi, yang komponen dokumen ya. Ini komponen dokumen tadi, kita kasih default page setting-nya di landscape. Terus print preview dialog ya, dialog dokumen adalah print dokumen 1. Jadi kita set si dokumennya seperti itu. Lalu print preview dialognya di show. Oke. Itu untuk memunculkan si halaman print-nya. Tapi sebelumnya kita butuh sebuah fungsi namanya ini private ini. Kita pilih yang di sini ya. Kalau belum ada ini ya, kita bisa pilih pertama ke komponennya print dokumen. Lalu si metodenya kita pilih yang print page. Nanti otomatis akan kebentuk si fungsi ini. Atau mau diketik juga terserah sih, boleh-boleh aja. Tapi cara mudahnya adalah kita pilih dokumen ini, print dokumen, lalu pilih metodenya adalah print page. Nah, di sini adalah script untuk kita masukin data yang ada di data table masuk ke dalam
dokumennya, hasil dokumennya. Jadi ini agak cukup panjang, bisa langsung diketik aja. Jadi ini nama fungsinya adalah seperti ini. Pertama kita deklarasikan dulu si print previewnya. Kita sesuaikan ini formatnya, format font ya, seperti itu kurang lebih. Ada alignmentnya juga, seperti apa, center gitu kan ya. Juga ini ada margin-marginnya kita deklarasikan. Juga jangan lupa datanya itu disimpan dalam data grid ya. Simpan dalam sini. Kemudian kita bikin si headernya. Headernya itu adalah kita ngambil dari sini, dari data table ini, juga set marginnya segala macam. Ini kita bikin draw rectangle tuh ini ya, sebenarnya untuk bikin garis ya. Untuk bikin garis si table tuh pakai draw ini. Ini bisa langsung diikutin ya, karena ini pun script bukan script custom ya, sebenarnya script default dari print dokumennya. Jadi kita tidak banyak ubah di sini, hanya paling mengubah nama kolom data table di sini aja. Intinya di sini adalah kita membuat sebuah tiruan data table ini menjadi sebuah hasil print gitu ya. Jadi silahkannya diikutin untuk si script ini. Jadi pertama adalah deklarasi print previewnya, kemudian ini kita bikin headernya seperti ini. Silakan saya agak stop dulu supaya bisa diikutin. Jadi dia akan menggambar sebuah garis, lalu mengisi nama kolomnya seperti apa, lalu menggambar lagi sebuah garis sebagai penutupnya ya. Juga di sini ada fontnya itu adalah bold kalau untuk yang header. Oke. Di sini sampai end if ya. Dibuka dengan if new page dan diakhiri dengan end if dan new page sama dengan false. Oke, kita lanjut. Setelah kita set header si printnya, kita isi datanya gitu kan ya. Kurang lebih sama sebenarnya dari yang atas, cuman dia setelah bikin si headernya, kita akan insert satu si isi datanya. Mungkin di sini tetap kita gambar garisnya, cuman garis isinya tidak bold ya. Kalau yang tadi itu bold fontnya, tapi kalau yang ini tidak bold ya. Jadi bisa diikutin aja. Kurang lebih sama seperti yang atas ya. Paling tambahannya adalah di sini row-nya ditambahin terus. Dan ini fontnya tidak bold. Oke, di sampai seperti ini. Ini sampai kalau di sini new page-nya jadi true terus. Oke, saya agak balik dulu ke atas. Ini untuk data. Bisa di pause ya untuk diikutin, di copy. Kemudian di draw grafiknya seperti ini. Sampai end if dan next ya, seperti ini. Oke, cukup ya. Jadi itu script ini untuk yang ngisi datanya. Jadi hati-hati untuk pengkodingannya karena ini cukup banyak dan juga ini sebenarnya script defaultnya untuk bikin print ya. Ini bukan customan kita sendiri. Oke, ini untuk data, sedangkan ini untuk yang headernya. Kalau header dari if sampai end if dan new page false ya. Oke, sudah. Kita save, lalu kita coba lagi aja. Kita coba jalankan. Oke, database connected. Lalu kita halaman list. Terlihat ya di sini si kolom-kolomnya, nama kolomnya ini udah agak berbeda.
Juga tidak ada kolom absen di sini, ya. Lalu kita coba print, nah nanti akan muncul print dialog ini juga isinya sudah menyesuaikan isi yang seperti di data table. Di sini kalau komputernya sudah tercolok dengan printer ya, kita bisa lakukan print di halaman ini, ada tombol print ini. Nah ini kalau sudah ada printer sih langsung ke print ya, ini contohnya. Tapi saya tidak terkoneksi dengan printer, jadi ini tidak ke print. Oke, jadi itu aja mungkin ya yang kita bahas di pertemuan 11 ini. Jadi kita punya halaman list yang sudah agak di custom ukuran dan isi-isinya ya, ukuran kolom dan isinya beberapa dihilangkan. Lalu tombol printnya kita sudah pasang menggunakan komponen tadi ada print dokumen dan print dialog. Dan juga isi datanya ini nih harusnya sudah muncul di sini. Sebentar, tidak muncul. Kita coba refresh dulu. Nah, ini kalau kita print muncul print dialog seperti ini dan isi tabel itu masuk ke sini semua dengan kolom yang berbeda warnanya, juga agak bold di sini dan teksnya isinya seperti ini. Isi kolom-kolomnya sudah ada, masuk semua di sini. Dan kalau mau print tinggal klik print ini. Oke, mungkin bisa dipahami ya. Bisa diikuti juga. Mungkin bagian tricky-nya adalah di bagian ini ya, print dokumen, print page ini agak panjang skripnya, tapi ini lebih ke default script buat print aja. Oke, mudah dipahami, cukup dipahami ya. Jadi bisa diikuti untuk bagian printnya. Oh ya, satu lagi, karena kita tadi mengurangi kolom yang ada di halaman list ini, yang ada di tabel ini, kalau kita coba detail dan edit ini bakal gagal. Karena ada kolom yang kita hapus, jadi dia tidak bisa membaca kembali kolom yang dipakainya. Kalau kita klik detail ya, nah dia akan kehilangan nilai absen ini karena dia sudah tidak ada kolomnya. Begitu pula dengan yang edit ya, yang edit pun sama. Jadi dia karena kehilangan sebuah kolom yang dia perlukan, dia akan hilang. Jadi dia error gini. Tapi ini akan kita perbaiki di video selanjutnya. Juga mungkin satu tombol yang belum kita aktifkan adalah tombol delete. Ini akan kita coba di pertemuan berikutnya kita buat ya. Tapi goal untuk pertemuan sini hanya print dulu aja. Oke, cukup dipahami ya. Jadi kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya dengan melengkapi apa yang kurang tadi, memperbaiki error dan menambah script untuk button delete. Oke, saya akhiri video kali ini dengan saya Gelar Aditya Pratama. Terima kasih.